Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam Tanawali, asal perusahaan PT Selera Senti Semesta. Hari ini saya akan membuat contoh video tentang menyusun rencana pembukaan wilayah hutan. Menyusun pembukaan wilayah hutan atau PWH adalah suatu kegiatan pengelolaan hutan yang menyediakan sarana dan prasarana untuk melancarkan kegiatan pengelolaan hutan sehingga dapat terwujud hutan yang lestari. Dalam pelaksanaannya juga, bahwa PWH atau pembukaan wilayah hutan ini mengacu kepada beberapa peraturan, antara lain KKNI nomor 21 tahun 2019, Permenhub 58 tahun 2008, Permen LHK nomor 8 tahun 2021, dan peraturan pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 30 tahun 2014, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 33 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 11 tahun 2009 dan sebagainya. Dalam melakukan atau merencanakan PWH, kegiatan ini memerlukan beberapa peralatan dan perlengkapan, yaitu seperti peta rencana kerja, alat berat, chainsaw, meteran, klinometer, GPS, dan tidak lupa kita harus menyediakan APD yang sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai berikut. Pertama, dilakukan survei topografi di lapangan untuk membuat peta topografi dengan skala 1:2000 dengan interval kontur kurang dari 5 meter. Untuk perencanaan jalan hutan secara terinci, peta topografi itu akan memuat batas-batas areal tebangan, lokasi sungai, rawa, tanah lembek, jurang, batuan, situs budaya lainnya, dan delineasi kawasan lindung yang tidak boleh ditebang pada peta topografi sebagai titik-titik kardinal negatif yang tidak cocok untuk membangun jalan atau infrastruktur lainnya. Sistem penyeradan dan pengangkutan harus dirancang pada peta topografi dan disertai layout prasarana PWH sebagai berikut, seperti TPK, jalan koridor, jalan utama, jalan cabang dan jalan ranting, TPN dan jalan syarat. Rancangan sistem ini harus efisien, menghindari areal sulit dan sungai, serta meminimalkan panjang total jalan angkutan dan jalan syarat. Rencana pembuatan jalan harus dikomunikasikan kepada masyarakat setempat terkait lebar daerah milik jalan dan sebagainya. Mendesain badan jalan pun harus sesuai dengan ketentuan, seperti desain jalan yang aman, efektif, biaya atau cost efektif, ramah lingkungan, dan standarnya sesuai kebutuhan penggunaannya. Melindungi kualitas air sungai dari erosi dan sedimentasi, menghindar konflik penggunaan hutan atau lahan, melindungi areal sensitif dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem, mengendalikan aliran air permukaan di atas jalan melalui sistem drainase atau parit, mengendalikan erosi dan longsor pada tanah terbuka, menstabilkan lereng dan talud jalan atau penahan air untuk meluap ke arah badan jalan. Desain jalan yang bebas banjir, tahan cuaca buruk, dan masa pakai yang nantinya lama. Beberapa hal juga perlu diperhatikan dalam membuat rancangan PWH atau seperti membuat dasar rencana, yaitu data yang telah terkumpul, peta dan informasi lain seperti gambar teres jalan, gambar penampang memanjang dan melintang, daftar pekerjaan tanah, gambar aliran air. Keperluan khusus jalan hutan dan rencana pembuatan jalan pun harus direncanakan dan dibuat sesuai rancangan yang telah dibuat dalam standar PWH.
seperti rencana tinggi permukaan jalan atau penampang memanjang dan melintang, perhitungan pekerjaan tanah, rencana pengerasan tanah, rencana stabilitas badan jalan atau stabilisasi talud, rencana pembuatan bangunan air, seperti mungkin pembuatan waterpond penampung air dan penampung abrasi di pinggir jalan atau parit. Rancangan jalan atau bentuk badan jalan biasanya ada talud atau penahan air, parit atau drenasi untuk mengalirkan air dari badan jalan, ada bahu jalan, ada lebar jalan atau sebagai jalur lalu lintas, biasanya dibuat berbentuk punggung penyu agar jalan tidak tergenang. Rancangan jalan terbagi juga dalam beberapa bagian jenis jalan, seperti jalan utama menghubungkan bagian-bagian hutan, atau jalan utama berfungsi sebagai jalan untuk menghubung bagian-bagian hutan dengan areal luar hutan, mempunyai standar tertentu, merupakan jalan permanen yang dipelihara terus-menerus setiap tahun dan dapat digunakan dalam segala macam kondisi cuaca. Jalan cabang. Jalan cabang yaitu jalan yang menghubungkan bagian dalam hutan dan jalan utama. Jalan ini kadang diperkeras tergantung fungsinya, dipelihara secara permanen atau secara periodik, atau biasa jalan cabang ini dipakai atau dibuat perkerasan pada saat dipakai untuk mengangkut kayu dari hutan ke jalan cabang atau ke jalan utama, dari jalan cabang ke jalan utama. Jalan sarat, jalan yang menghubungkan pohon dengan jalan ranting cabang utama jalan atau jalan tanah. Standar teknik untuk jalan sarat lebih rendah dari jalan lainnya, dan jarak angkut atau jarak tarik kayu tidak boleh lebih dari 300 atau 400 meter. Untuk membuat rancangan PWH itu pun harus dibuat juga lokasi prasarana dan prasarana sesuai ketentuan, seperti perencanaan sumbu jalan atau biasa diistilahkan dengan trase jalan. Pembuatan jalan dan prasarana lainnya meliputi kegiatan-kegiatan pembuatan prasarana infrastruktur PWH seperti jalan angkutan, jembatan dan gorong-gorong, base camp, tempat pengumpulan kayu sementara atau TPN, dan tempat penimbunan kayu atau TPK. Ada menara pengawas dan lain sebagainya. Di sini mungkin saya akan menunjukkan dalam peta trase jalan dan infrastruktur lainnya yang sudah dibuat dalam peta. Oke, seperti di peta yang kita lihat, garis merah atau warna merah dalam peta ini adalah trase jalan utama, jalan induk. Nah, yang di sini, yang dalam kotak-kotak ini jalan trase jalan atau sudah ada bentukan jalan petak atau di sini kita katakan jalan blok. Nah, yang menghubungkan jalur utama ini trasenya seperti yang ini jalan cabangnya. Ini jalan cabang. Oke. Dan untuk infrastruktur lainnya seperti peta sebelah. Nah, di sini dari sini kita turunkan sini. Di sini ada camp. Di sini juga ada dibuat camp. Namun di sini sudah dalam bentuk trase untuk rencana pembukaan. Di sini kita katakan jalan petak atau biasa dibilang dengan jalan ranting. Untuk rencana jalan syaratnya dia ada dalam petak sini, karena kami di sini HTI, jadi ada mekanisme tersendiri untuk melakukan pekerjaan ini dan penentuan jalan syarat dan TPN-nya. Biasanya kami lakukan atau sudah menjadi SOP setiap pemanenan dalam satu petak ini untuk pengangkutan kayu dari dalam petak keluar
kami membentuk infrastrukturnya dulu berupa jalan cabang dan jalan ranting atau jalan bloknya. Jadi kayu yang telah ditebang bisa dikeluarkan ke arah utara, barat atau timur barat atau utara dan selatannya. Jadi di sekeliling petak ini, dan setiap batasan petak ini bisa dijadikan TPN. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang penentuan atau pembukaan wilayah hutan dalam peta. Oke, setelah tadi kami menjelaskan tentang menyusun rancangan PWH dalam peta seperti yang ada ini, semua kegiatan ini tetap dalam bentuk pelaporan. Nah, akan dibuat laporan seperti contoh seperti peta ini yang telah dirancang, dan dibuat seperti laporan pembuat standar jalan, struktur dan spesifikasi jalan dan prasarana, dan laporan uraian kerapatan jalan, spasi dan jarak jalan optimalnya. Mungkin ada laporan uraian jalan seperti janjang dan kerapatan dan prasarana PWH lainnya. Laporan pun dibuat dalam budget dan dibuat seperti dalam satu biaya perencanaan, pembuatan dan pemeliharaan jalan pun dibuat. Dan peta rencana PWH biasa kita gunakan yaitu 1:100.000 atau 1:10.000. Oke teman-teman, mungkin itulah penjelasan singkat saya tentang bagaimana cara kita menyusun tahapan kita menyusun PWH. Kita bisa ke lapangan nanti untuk melihat tanda batas seperti trase jalan dan lain-lainnya. Oke, kita ke lapangan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan yang dibilang trase jalan atau penanda trase jalan dibuat oleh tim PWH. Mari kita lihat. Oke, ini ada cat merah T2. Ini rencana trace jalan yang akan kita buat, yaitu jalan cabang. Jalan cabang ini yang akan kita buat untuk menghubungkan beberapa jalan ranting atau yang kita katakan di sini jalan petak, seperti contoh di belakang itu. Kita ke sana. Baik teman-teman, yang seperti tadi saya tunjukkan trase jalan untuk rencana jalan cabang. Jalan cabang itu yang akan menghubungkan jalan ranting atau di sini kita katakan jalan blok atau jalan petak dengan ukuran 6 meter. Dengan ukuran 6 meter. Nanti untuk jalan cabangnya kita ukuran 8 meter. Oke teman-teman, mungkin itu, dan kita bisa lihat sistem walaupun dipakai sesaat untuk pemanenan saja, tetapi drainasenya pun kami buat untuk mengantisipasi kerusakan jalan ini. Demikian, kita lanjut ke video berikutnya. Dan teman-teman, tadi kita sudah menunjukkan rencana trase jalan cabang yang mana dia akan menghubungkan dari jalan ranting, dan seperti yang kita lihat di pohon tanda itu ada rencana trase untuk jalan ranting yang akan menyambung dengan jalan cabang. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, setelah kita ke lapangan atau kita menyusun rancangan PWH, kita sudah ke lapangan untuk melihat cat tanda trase jalan dan rencana pembuatan badan jalannya. Saya rasa mungkin itu saja dapat saya sampaikan tentang menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.